Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tufiya fil Madinah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Amma ba'du. Para Dewan Asatidz, Dewan Guru SMK Islam Shahid Naum yang sangat saya hormati, saya takzimi, Mas moderator yang ganteng, para peserta, tamu undangan semua yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini menjelang siang, bersama kita bisa silaturahim lewat dunia dunia maya. Tentu silaturahim ini mudah-mudahan menyebabkan kita panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga juga akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam Allah teruntuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga, sahabat serta pengikutnya, sehingga kita selaku umat akhir zaman kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Dewan Asatidz, adik-adik, para peserta, tamu undangan, Mas moderator, kita langsung. Tema yang disuguhkan adalah kebaikan dalam irama indahnya Ramadan meraih takwa. Ini temanya super power, bagus banget ini. Karena ingin mendapatkan keindahan meraih takwa. Maka pertama begini. Orang yang takwa itu akan merasa indah, merasa aman, merasa nyaman, merasa nikmat. Pertama, ketika orang itu mampu melakukan, mampu menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhannya. Contoh, ketika ini Ramadan, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk puasa sebagaimana orang-orang yang dulu yang telah diwajibkan, harapannya akan menjadi orang yang takwa. Nah, ini kan kata perintah, kutiba alaikumus syiyam. Nah, ketika orang yang Islam, orang yang iman, ini mampu menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan, maka itu satu keindahan yang sangat luar biasa. Indah sekali, rasanya nikmat. Alhamdulillah ya Allah, aku dimampukan untuk bisa puasa, aku dimampukan menahan lapar dan haus min tulu'i fajri shadiq ila ghurubi syamsi, dari keluarnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka itu satu kebanggaan yang sangat luar biasa yang bisa diraih. Karena yang namanya puasa kan kita sama-sama tahu nih, yang pagi biasa ngerokok, ngopi, sarapan uduk, siangnya makan lagi, sore makan lagi. Ini mampu menahan atas dasar perintah.
Maka kalau sudah mampu menahan atas dasar perintah, mampu menjalankan puasa atas dasar perintah, maka itu salah satu keindahan yang akan diraih untuk mencapai pada ketakwaan. Orang yang iman, ketika ditanya kenapa sih Anda kok melakukan puasa, kenapa kok Anda mau capek-capek untuk nggak sarapan, nggak makan dan segala macamnya, maka jawaban yang pertama itu ngikutin baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sudah 70 tahun, 80 tahun tidak punya putra, ketika doa Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh ataupun solihah, maka dijawab oleh Allah dengan punya putra di era umur 78 tahunan, 70-80 tahunan, punya putra namanya Nabi Ismail. Ketika sudah beranjak anak-anak, wakila ada yang 7 tahun, ada yang menyampaikan 10 tahun, ada yang menyampaikan 18 tahun, tiba-tiba Allah memerintahkan agar Nabi Ismail disembelih. Maka ketika proses dalam perjalanan akan disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka iblis setan yang memang selalu menggoda itu ngomong, tanya, Ibrahim, kamu gimana sih? Sudah lama tidak punya anak, giliran punya anak malah mau disembelih. Ini kan untuk estafet perjuangan nanti ke depan agamamu. Ini kok malah disembelih, apa maumu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Inna hadza amara rabbi. Urusan ini Allah yang perintah. Urusan ini Tuhanku yang perintah. Kalau sudah Tuhanku yang perintah, maka tidak akan ada kata-kata tidak, tapi aku jalankan. Maka yang pertama, ketika ini puasa perintah Tuhan, perintah Allah, maka jalankan. Nah, ketika sudah mampu menjalankan, maka keindahan itulah yang akan diraih untuk mencapai nilai takwa. Maka ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua, di sini saya sambil baca kitab supaya referensinya jelas. Yang kedua akan merasa indah karena puasa itu langsung yang membalas Allah, dan puasa itu untukku kata Allah. Maka dalam hadis yang sangat mutabarak, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nabi menyampaikan bahwasanya Allah menyampaikan kepada Rasul, seluruh amaliyah anak cucu Adam, seluruh amaliyah manusia itu untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Wa ana ajizbi, aku sendiri yang akan membalasnya. Allah yang turun tangan. Itu kan ada keindahan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ini Allah yang langsung ngasih, tidak lewat perantara. Ini kan kekhususan yang luar biasa. Inilah yang dimaksud indahnya mencapai ketakwaan. Indahnya mencapai nilai-nilai yang dipandang takwa di hadapan Allah. Karena apa? Dengan puasa itu loh, maka orang itu akan tercatat oleh Allah, akan tercatat di mata Allah menjadi orang-orang yang takut kepadanya. Ya tentu kalau ngomong takwa, sama-sama tahu at-taqwa hiya atau at-taqwa huwa imtisalu awamirillah wa jadinabu nawahihi, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Terus Ustaz, kira-kira kalau puasa itu hanya Allah yang membalas, itu sudut pandangnya bagaimana? Maka di sini ada kalimat li'anna shauma sirrun laisa fihi amalun yushahidu lahu bi khilafi sa'iri ta'ati wa li'annahu sirrun la yarahu ahadun illallah ta'ala. Yang namanya puasa itu sifatnya rahasia. Tidak ada yang mampu untuk menyaksikan, untuk melihat kalau orang itu puasa atau tidak. Karena puasa itu adanya di hati. Maaf, kalau orang puasa kan rata-rata bibirnya pada pecah, mukanya pucat. Itu mah banyak yang bisa, artis lebih bisa itu. Tapi puasa yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Apalagi nanti kalau kita bicara kriteria puasa tuh. Ada yang namanya puasa awam, ada yang namanya puasa khos, ada yang namanya puasa akhosul akhos. Kalau yang namanya awam itu ya al-imsak anil muftira, al-aq, wasyur, wal jima.
Kalau kita orang-orang yang awam biasa, yang namanya puasa yang mencegah sesuatu yang memang membatalkan puasa, ada minum, ada makan, ada hubungan badan suami istri di siang hari, itu levelnya awam. Tapi kalau sudah level orang khas, maka kaful jawari akan mencegah seluruh anggota badan anil asam, dari segala perbuatan dosa. Dosanya mata untuk tidak lihat sesuatu yang maksiat, dosanya mulut untuk tidak riba, dosa telinga untuk tidak mendengarkan sesuatu yang diperbincangkan sehingga menyebabkan itu akan menyakiti orang lain. Hati tidak hasad, iri dan dengki. Itu kan yang tahu hanya Allah dan orang tersebut. Kalau biasa bicara puasanya orang khawasil khawas, para nabi dan para rasul, itu kan jelas puasanya para anbiya wal mursalin. Maka di sini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ini mudah-mudahan kita masuk di sini. Idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit tayr fayatiru nabi ala hitonil jannah. Ini ada satu riwayat. Jadi nanti ketika hari kiamat sudah terjadi, akan ada kelompok kaum, ada kelompok manusia. Ini punya sayap, seperti sayapnya burung. Fayatiru nabiha ala hitonil jannah. Maka kelompok manusia ini akan terbang ke instalasi atau ventilasi atau jendela-jendela surga. Ketika sudah terbang ke sana, fayaquluna lahum khazinul jannah, maka penjaga surga itu tanya. Penjaga surga itu kan namanya malaikat Ridwan. Tanya. Fayaquluna lahum khazinul jannah man antum? Kamu siapa? Kok tiba-tiba itu masuk ke pintu-pintu surga, tiba-tiba masuk ke jendela-jendela surga? Fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka penjaga surga bertanya, fayaqulu hal ra'aitumul hisab? Apakah kamu tidak menemui yang namanya hisab? Fayaqulu nala, aku nggak ketemu hisab. Summa yaqulu sanin hal ra'aitumus sirat? Apakah kamu tidak menemui yang namanya jembatan siratal mustaqim? Fayaqulu nala, aku juga enggak. Summa yaqulu bima wajadtum hadhihi darajah? Terus kamu bisa mencapai derajat yang tinggi seperti ini, tidak menemui hisab, tidak menemui mizan, tidak menemui sirat, tapi tiba langsung ke surga. Apa sih istimewanya yang kamu amalkan di alam dunia? Jawabannya adalah fayaquluna ngabadna Allah ta'ala sirran fi dari dunya wa adkhalana al-jannata sirran fil akhirah. Kami dulu Pak Malaikat ketika di dunia ibadah secara rahasia. Apa? Puasa. Nggak ada yang tahu. Saya nggak makan, saya nggak minum. Nggak ada yang ngerti, yang tahu cuman Allah. Contoh begini. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, malam-malam sahur bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ketika berangkat ke kantor. Ketika dia di kerjaan, di jalan. Kan ketika minum toleh-toleh gak ada orang, bisa aja minum. Istri nggak tahu, anak nggak tahu. Ketika di kantor, di dalam ruangan, kanan kiri toleh-toleh gak ada karyawan yang tahu, bisa minum, bisa makan. Tapi ditahan karena apa? Allah melihat. Di situ dia dalam hati, alhamdulillah ya Allah, aku mampu menahan. Aku tahu Engkau melihatku ya Allah. Aku tahu Engkau selalu merokobah ya Allah. Di situ akan mengindah. Alhamdulillah ya Allah, aku mampu menjalankannya. Aku mampu merealisasikan apa yang namanya iman. Alhamdulillah. Itu loh indahnya di situ. Maka tema yang diangkat ini sangat luar biasa di akhir-akhir Ramadan ini. Jadi kebaikan dalam irama indahnya Ramadan meraih takwa. Akan indah kalau dirasakan. Coba kalau kayak orang-orang itu ya. Orang-orang itu kan katanya Islam, orang-orang itu katanya iman, tapi kok mereka pada nggak puasa, mereka pada minum santai, pada ngerokok, pada ngopi. Apa nggak malu? Kan orang yang iman tanda-tandanya itu malu. Salah satu tanda orang iman adalah sifat malu. Kita akan malu. Malu amat ya saya nggak puasa ya. Saya malulah kalau nggak puasa dengan anak. Saya malu kalau nggak puasa dengan tetangga. Saya malu kalau nggak puasa dengan tetangga. Saya malu. Malu.
Minimal malu kepada manusia dulu, baru tingkatkan dulu malu kepada Allah. Saya malu amat ya kalau nggak puasa ya. Saya hidup dikasih fasilitas hidup. Saya bisa bicara, saya bisa bergerak, saya punya harta, punya benda, punya ini fasilitasnya yang ngasih Allah. Kan Allah perintah puasa, kok saya malu amat kalau nggak menjalankan? Kapan saya terima kasihnya? Itu loh. Maka ketika ini di alam surga ditanya abad dan Allah Ta'ala sirran fitari dunia, aku dulu ibadah kepada Allah di dalam dunia rahasia yang tahu hanya aku dengan Allah. Maka adkhalal jannata fil akhirah, maka Allah pun memasukkan aku di dalam surga sirran dengan rahasia. Saya nggak ngerti setiap tahu-tahu ketika dibangkitkan dari alam kubur. Kan ayatnya فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ketika trompet kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka manusia akan bangkit dari alam kubur semuanya laksana tauge, kemudian dikirim ke padang mahsyar. Di situ ada hisab, di situ ada mizan, akan dipertanyakan semua amaliyahnya, kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang ujung nanti ke surga. Tapi ini nggak ngerti, wis pokoknya bangun dari alam kubur, tiba-tiba sudah di alam surganya Allah. Itu kan karena fadilah menjalankan ibadah puasa, terus ketika mampu menjalankan akan ada rasa kenikmatan yang luar biasa karena dirinya sudah benar-benar merealisasikan apa yang namanya iman. Al-iman huwa ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah diyakinkan dalam hati, ucapkan lewat lisan, dikerjakan dengan anggota badan. Aku percaya padamu ya Allah. Mulutnya ngomong, hatinya yakin, badannya melanjutkan puasa dengan niat kalau malam nawaitu samawatin dengan adai fardhi syahri Ramadhani hadisanatillah ta'ala, saya niat puasa dari esok Ramadan tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Maka disitu akan mendapatkan nilai keindahan yang sangat luar biasa. Itu yang sudut pandang ibadah vertikal. Maka indahnya Ramadan itu kan nanti ibadah terpecah menjadi dua. Ada yang ibadah vertikal, ada yang ibadah horizontal. Nah, ini tadi yang awal kita paparkan adalah ibadah yang vertikal, yang memang asli dirinya dengan Allah, dengan puasanya, tentu ditambahi dengan sholat tarawehnya, terus ditambahi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Ternyata di dalam Ramadan juga ada yang namanya ibadah horizontal. Apa ibadah horizontal? Kita sama-sama tahu kalau Ramadan itu manusia pada berlomba-lomba untuk berbagi. Entah itu berbagi kepada anak-anak yatim, entah itu berbagi kepada ibu-ibu lansia, kepada orang-orang miskin dan segala macamnya. Itu ketika Ramadan. Maka pertanyaannya, kenapa kok mereka berbagi di dalam bulan Ramadan? Di sini ada istimewa lagi. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk pada ibadah horizontal, ibadah hablum minan nas terhadap sesama, karena banyak yang berbagi di dalam Ramadan. Maka di sini landasannya adalah kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha min asyrati ila sab'i ma'di dhaqmin ila sawma fih li wa anna ajzi bih. Amalan keturunan Adam atau manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 menjadi 700 dilipat gandakan terus kecuali puasa. Nah, puasa di sini itu ada khususan. Nah, dalam penjelasan yang kedua, orang yang mau sedekah di dalam bulan Ramadan umpama sedekahnya itu 10.000. Maka 10.000 kalau di dalam bulan Rajab akan dilipat gandakan menjadi 70. Kalau di bulan Sya'ban akan dilipat gandakan menjadi 700. Kalau di bulan Ramadan Allah yang akan melipatkannya. Nah, dengan adanya Ramadan penuh dengan pelipatan pahala, li'annal hasanata mujtami'ah, li'annal hasanata mudha'afa, di dalam kebaikan yang ada pada Ramadan itu dilipat gandakan, maka orang-orang akan berlomba melakukan amalan-amalan horizontal di dalam bulan Ramadan. Contoh, kalau bicara perusahaan, banyak perusahaan yang melakukan berbagi indahnya Ramadan. Anak-anak yatim dikumpulkan. Ada yang personal di rumah masing-masing dengan santuna.
didatangkan habis asar sambil buka puasa bersama, bukber. Walaupun sekarang bukber itu dilarang oleh pemerintah DKI, tapi banyak sekali di kota-kota, di kantong-kantong majelis taklim tetap mengadakan, tapi tetap dengan pakai prokes protokol kesehatan. Kenapa mereka melakukannya di Ramadan? Karena li'annal hasanata fi mujtami'ah ay mudha'afa. Dalam Ramadan itu penuh dengan pelipat gandaan. Nah, orang yang mampu melakukan ibadah horizontal berbagi itu akan merasa indah dalam hati. Gini loh. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa berbagi, bisa memberi kepada anak-anak yatim, bisa membantu mereka uang jajan, mungkin bisa membantu mereka untuk beli pakaian. Itu alhamdulillah ya Allah. Kan kalau kita berbagi itu rasanya akan senang sekali ketika melihat anak-anak atau lansia atau fakir miskin yang dikasih itu menerima dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Itu kan ada rasa maaf, kepuasan tersendiri. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa berbagi. Itu loh indahnya meraih takwa itu di situ. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezeki karuniamu yang kau amanahkan kepada kami, yang kau titipkan kepada kami, sehingga pun kami bisa berbagi kepada mereka. Nah, tentu orang tersebut yang mau berbagi itu juga punya landasan dengan orang tersebut setelah ngaji belajar. Maka ada hadis Nabi itu kan, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang ini ingin sekali mendapat rahmat Allah, ingin sekali mendapatkan kasih sayang Allah, maka Allah menyampaikan Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang, jiwa saling menyayangi di alam dunia, maka zat yang Maha Rahman Allahu Jalla Jalaluhu akan menyayanginya. Maka ketika dia muncul, ya ini Ramadan supaya bisa kebeli baju baru, ini Ramadan supaya bisa kebeli sandal baru, lebih-lebih ini Ramadan bisa kebeli HP baru umpamanya. Maka saya ingin memberi kepada mereka. Muncul kasih sayang seperti itu, maka Allah yang Maha Rahman akan menyayanginya. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Anjurannya, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit sana, ada di atas sana, itu akan menyayangimu. Maka Dewan Guru, Said An-Naum, tamu undangan, semuanya yang hadir, kembali bicara horizontal. Indahnya Ramadan meraih takwa, salah satunya ketika ibadah horizontal mau berbagi. Ya contoh ada berbagi takjil, cukup berbagi takjil. Kan sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan berbagi takjil di pinggir jalan dari beberapa komunitas, dari beberapa organisasi. Izin termasuk organisasi kami di Nahdlatul Ulama, itu juga selalu ada program di tingkat cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat. Setiap hari Rabu kita berbagi, dan ini juga akan ada keliling di 8 kecamatan. Intinya di situ akan merasa indah, kumpul bersama, nanti bersama-sama ketika menjelang buka puasa, ayo bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Di situ kan ada keindahan. Lalu selanjutnya yang ketiga, saudara sekalian, nikmat atau indah ketika kita meraih ketakwaannya itu harus bagaimana? Apa saja yang harus dilakukan? Karena mencapai keindahan itu kan tidak semudah membalikkan tangan. Agar takwa itu benar-benar bisa dirasakan, maka di sini alim ulama ini menyampaikan fayambaghi lil mu'mini ayyahtarima syahra Ramadan. Seharusnya bagi orang-orang yang beriman, karena kan kita tahu ayat Al-Qur'annya juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata-katanya amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan.
Hai orang-orang yang iman, bukan hai orang-orang yang Islam. Karena banyak Islam tapi tidak puasa, karena banyak Islam tapi tidak sholat, karena banyak Islam tapi tidak zakat, karena banyak Islam selalu melakukan kemungkaran. Tapi kalau Islamnya sudah ditakkiti, sudah dikuati, sudah dikuatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau iman pasti Islam, kalau Islam kadang belum iman, masih Islam KTP. Maka di sini fayam bagilil mukmini, seharusnya bagi orang-orang yang beriman ayah tarima syahra Ramadan, untuk menghormati, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ini salah satu proses untuk mencapai keindahan meraih takwa. Bagaimana caranya? Wayah tariza minal mungkirati, menjaga dari segala sesuatu kemungkaran. Wayastafila bitoati, disibukkan untuk melakukan taat. Taatnya apa aja? Minas sholati, selalu menjalankan sholat. Pertama tentu sholat 5 waktu, kemudian sunnah yang lebih afdol lagi, sholat sunat tarawih. Karena hadisnya mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mau menghidupkan, mendirikan sholat-sholat di malam Ramadan, di sini para alim ulama merepresentasikan adalah sholat tarawih, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah sholat sunat di dalam bulan Ramadan terhitung sholat fardu. Contoh sholat qobliyah duhur 2 rakaat yang muakkad, maka terhitung laksana seperti sholat duhur. Itu istimewanya Ramadan. Maka sibukkan dengan sholat sunnah. Kalau kita sudah sholat sunat tarawih, kita nggak bicara tentang 2-3 rakaat atau 11 rakaat. Yang penting mau sholat sunnah dulu. Yang 11 bagus, 23 bagus, 23 bagus, 11 bagus. Yang nggak bagus cuma ribut doang tapi nggak mau sholat ini. Kita sholat sunnah, ditambahi kalau malam habis sahur kita tahajud, kita hajat, kita taubat, kita tasbih. Ini wayastaghil bita'ah. Jadi disibukkan. Itu salah satu proses untuk merasa indah. Alhamdulillah ya Allah, Ramadan kali ini aku penuh dengan sholat sunnah ya Allah. Akan bangga dengan sendirinya dalam hati di hadapan Allah. Tapi ingat, ini bukan buat bangga-banggaan. Nanti malam-malam ini kan 10 terakhir kita tahajud, kita tasbih, baru selesai selfie. Kita selfie, alhamdulillah saya sudah tahajud. Alhamdulillah saya sudah qiyamul lail. Mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan itu, bukan bangga-banggaan dimamerkan di dunia maya, tapi indah yang dirasakan. Alhamdulillah ya Allah, mampu menjalankan ibadah yang penuh, yang full sekemampuanku di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya sibuk apalagi? Wa tasbih. Di dalam Ramadan ini alim ulama menyampaikan untuk mencapai keindahan meraih takwa adalah diperbanyak baca tasbih. Ini kalau ngomong tasbih yang pendek ya ada, yang panjang ya ada. Kalau yang pendek ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang panjang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada hadisnya. Ahabul kalam indallah arba'. Allah sangat mencintai ada 4 susunan kalimat. Itu ada 4. Allah mencintai 4 susunan kalimat. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Ini Allah sangat suka ketika ada hambanya mengucapkan kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau dirubah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Atau ada lagi kalimat hadis, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani 'alar rahman saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adalah kita tasbih ini. Ada 2 kalimat yang enteng diucapkan di lisan,
dicintai Allah yang Maha Rahman, berat ditimbangan nanti apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya perbanyak tasbih. Ini kalau ngomong tasbih, ibu bapak guru, adik-adik sekolah, tamu undangan semua, ada cerita begini. Kalau ngomong tasbih nih, di zaman Nabi itu ada orang-orang miskin lah, ya dari zaman dulu orang miskin itu ada. Orang-orang miskin di sana itu kelompok ngumpul, kemudian ngirim utusan ke Rasulullah SAW. Ngomong begini, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya ini utusan dari kelompok orang-orang miskin ya Rasul. Nah di sini tuh kami ingin bertanya ya Rasul, kalau melihat sahabat-sahabat yang lain itu kan punya harta benda, mereka jihad bisa nyumbang pedang, mereka ketika jihad bisa nyumbang kuda dan segala macam. Mereka tapi yo rajin ngaji dengan engkau, rajin tahajud sholat. Yang ngaji tahajud sholat kami bisa, tapi ketika kami ingin nyumbang kami nggak punya harta benda. Ini bagaimana ya Rasul supaya kami itu bisa seperti mereka, bisa nyumbang, bisa sedekah, bisa infak, tidak hanya sholat saja, karena mereka juga bisa. Kami iri ya Rasul. Jadi ini dalam rangka iri ibadah. Kemudian Kanjeng Nabi gini, supaya kamu nilai pahalanya sama dengan mereka, kamu tahajud sudah, sholat sudah, ngaji sudah, hanya nggak mampu untuk sedekah supaya sama dengan mereka, maka kamu seringlah baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, begitu dibaca tuh. Ternyata yang kelompok orang-orang kaya itu tahu juga, baca juga itu ternyata. Akhirnya lapor lagi ya Rasul, ternyata mereka juga tahu, mereka juga baca. Apa kata Nabi? Ya udah, di dunia itu kan ada bagiannya, yang penting sama-sama ibadah mencari ridho Allah. Maka salah satu fadilah tasbih di antara tadi yang disebutkan adalah apa? Seakan-akan seperti orang-orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kesibukan apa lagi? Wa tadzkir. Selalulah berzikir. Zikir itu ya macam-macam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, kamu ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingat Allah itu apa saja, yang penting lafadznya ingat kepada Allah. Tadi yang pertama wasabbihuhu bukratan wa asila, selalu baca tasbih pagi, siang, sore dan malam. Atau kalau enggak cukup Allah, 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 atau Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ramadan itu kalau istighfar sambil pegang dada, Astaghfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafur. Itu akan merasa indah banget itu. Lama-lama meraih ketakwaan yang memang diimpikan oleh kita, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Tapi dirasakan Astaghfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafurun. Silakan. Atau zikirnya baca sholawat lah. Pokoknya sholawat. Ini kalau bicara sholawat ini ada fadilah yang luar biasa. Ada cerita begini. Ada ayah dan anak itu mau berangkat haji. Ketika berangkat haji, ayah dan anak jalan kaki. Tapi jangan bayangkan berangkat hajinya dari Indonesia ini. Ini negara tetangga. Berangkat haji. Ternyata di tengah perjalanan nginep malam-malam. Ini bapaknya ketika udah bikin tenda, bapaknya masuk angin kalau di Indonesia. Kemudian bapaknya mati, meninggal. Wah, ini anaknya kebingungan ini. Wah, kok bapakku ini meninggal bagaimana? Ini bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara memandikan sementara nggak ada orang satupun di tengah padang pasir. Ketika kecapean malam-malam tiba-tiba anaknya ketiduran, ada orang yang berjubah putih datang. Ketika datang membangunkan si anak, ayo bangun, ayahmu diurusi.
kemudian diurusi, ditayamumi, dikafani. Tapi yang perlu disampaikan, ayahnya meninggal ini Masya Allah, mukanya berubah menjadi hitam semua. Kaget dia, ini kenapa kok bapakku ini mukanya hitam seperti ini? Nah, ketika muka hitam itulah anaknya bingung. Laki-laki tadi yang berjubah putih datang ketika setelah akan mentayamumi karena ketika pada pasien nggak ada air. Itu sebelumnya dipegang kepalanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sampai ujung kaki berubah sedia kala lagi. Wajahnya berubah seperti ayahnya semula, kemudian dikafani, disolatkan, dimakamkan. Setelah selesai, baru si anak tanya, kamu itu siapa? Kok mau menolong ayahku yang tadinya mukanya hitam, kemudian wasilah didoakan menjadi putih, kemudian engkau mau menolong, kamu itu siapa? Laki-laki tersebut yang pakai jubah putih menjawab, Anal Mustafa, saya ini orang yang terpilih. Jadi ingat ada sholawat, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ingat Mustafa adalah yang terpilih, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung dipeluk dan ditanya, terus kenapa engkau mau menolong ayahku wahai Rasulullah? Begini nak, ayahmu itu kenapa mukanya hitam? Karena ayahmu itu STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ibadahnya iya, maksiatnya iya. Tapi ayahmu selalu dalam kondisi apapun, mulutnya dibasahi zikrullah dengan apa? Membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Allah sallallahu ala Muhammad. Atau sholawat apalah. Karena nanti sholawat ada dua macam. Ada sholawat mu'assirah dan ada sholawat ghair mu'assirah. Ada sholawat yang redaksinya dari Nabi langsung, namanya mu'assirah. Ada yang sholawat tidak dari Nabi tapi bentuk ekspresi para alim ulama, namanya sholawat ghair mu'assirah. Maka sholawat, dan sholawat, karena dengan sholawat akan mendapatkan syafaat dan dengan sholawat akan selamat dunia dan akhirat. Yang keempat adalah watilawatil Quran. Nah ini kalau udah bicara tilawatil Quran, sering disampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran, maka ayo baca Quran karena Quran adalah pedoman hidup. Quran yang menjadi pedoman hidup yang diapakan yang 4 hal. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Gini, Nabi menyampaikan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum lan tadillu abada kitab Allah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan 2 perkara. Apabila kamu berpegang dengan 2 perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan Al-Hadis. Dari kata-kata berpegang teguh itu jangan letterlek memaknainya, tapi Quran yang dipegang itu Quran yang dibaca, dibuka, dipahami. Saya nggak mampu Ustaz, ya dibantu dengan yang bahasa Indonesia. Kalau memang nggak mampu, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya. Baru yang ketika dihayati, iya ya, ini Al-Quran kan menganjurkan kita puasa dan kita bertakwa, dihayati. Baru yang keempat adalah diamalkan. Maka di sini alim ulama menyampaikan seharusnya ketika Ramadan disibukkan dengan ibadah-ibadah, diantaranya adalah sholat, baca tasbih, zikir, dan baca Quran. Ibu bapak, Dewan Guru, SMK Islam Said Ano, tamu undangan, mas moderator semua, kesimpulan apa yang saya sampaikan. Pertama, dengan tema kebaikan dalam irama ibadahnya Ramadan meraih takwa supaya merasa indah, maka tadi yang pertama adalah orang yang iman bangga dengan mampu dan mau menjalankan perintah Allah. Ketika sudah muncul rasa bangga, maka akan ada keindahan tersendiri. Indah merasakan dalam diri yang memang dikucurkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu untuk menjalankannya. Itu dalam bentuk vertikal, mampu puasa, mampu sholat, mampu taraweh. Kemudian yang kedua, indah dalam horizontal. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini saya mampu berbagi. Ya, kalau volumenya kecil yang mampu berbagi yatim 1-2 supaya lipat ganda dalam Ramadan, muncul keindahan.
Karena proses horizontal itu juga akan menuju kepada meraih ketakwaan yang abadi. Yang ketiga adalah ini Ramadan, salah satu proses untuk mendapatkan keindahan meraih ketakwaan adalah tadi dalam Ramadan bagi orang-orang yang beriman seharusnya memuliakan Ramadan dengan beberapa amaliyah ibadah, ada sholatnya, ada tasbihnya, ada baca Qur'annya, ada zikirnya. Tentu banyak lagi hal yang lainnya. Mudah-mudahan proses semua yang kita jalankan ini, kita akan merasa indah yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Indah dalam diri, indah dalam keluarga, indah dalam anak-anak didik kita semua. Indah untuk Indonesia yang kita cintai. Sehingga akan meraih ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innal jannata u'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang takwa.